Kurban wajib bagi orang yang mampu atau berkecukupan. Tapi bila tidak melaksanakan kurban, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, barang siapa yang sudah mampu dan mempunyai kesanggupan, tapi tidak mau berkurban, maka dia jangan dekat-dekat ke musolahku. Hadis tersebut merupakan sindiran bagi orang-orang yang mampu dan banyak harta, tapi tidak mau berkurban. Sejarah kurban itu dibagi menjadi 3, yaitu zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, pada zaman Nabi Adam alaihissalam, kurban dilaksanakan oleh putra-putranya, yaitu bernama Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki oleh Qabil mewakili kelompok petani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Saat itu sudah mulai ada perintah, siapa yang memiliki harta banyak, maka sebagian hartanya dikeluarkan untuk kurban. Sebagai petani, si Qabil mengeluarkan kurbannya dari hasil pertaniannya, dan sebagai peternak, si Habil mengeluarkan hewan-hewan peliharaannya untuk kurban. Untuk siapa semua itu dikorbankan, padahal waktu itu manusia belumlah banyak. Diterangkan dalam sejarah, harta yang dikorbankan itu disimpan di suatu tempat, yaitu di Padang Arafah, yang sekarang menjadi napak tilas bagi para jemaah haji. Baik buah-buahan yang dikorbankan si Qabil maupun hewan ternak yang dikorbankan si Habil, dari kedua orang tersebut mempunyai sifat berbeda. Si Habil mengeluarkan hewan dikorbankan dengan tulus ikhlas. Dipilihlah hewan yang gemuk dan sehat, dan dia taat terhadap petunjuk ayahnya Nabi Adam. Berbeda dengan si Qabil, dia memilih buah-buahan yang jelek-jelek dan sudah afkiran. Ketika keduanya melaksanakan kurban, ternyata yang habis adalah kurban yang dikeluarkan oleh si Habil, sementara buah-buahan yang dikeluarkan oleh si Qabil tetap utuh, tidak berkurang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Kurban si Habil diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mengeluarkan sebagian hartanya yang bagus-bagus dan dikeluarkan dengan tulus dan ikhlas. Sementara si Qabil mengeluarkan sebagian harta yang jelek-jelek dan terpaksa. Oleh karena kurban tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya si Qabil menaruh dendam kepada si Habil. Berawal dari perebutan calon istrinya, di mana peraturan waktu itu dengan sistem silang. Kedua, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Safaat
ayat 100 sampai 111 yang menceritakan mengenai kurban dan pengorbanan. Ketika Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, beliau belum juga dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau selalu berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh." Al-Quran surat ke-37 ayat 100. Kemudian dari istrinya yang kedua, yakni Siti Hajar, yang dinikahinya ketika Nabi Ibrahim mengadakan silaturahmi ke Mesir. Setiap kedatangan pembesar diberi hadiah seorang istri yang cantik oleh pembesar Mesir. Dari Siti Hajar lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Islam. Ia lahir di tengah-tengah padang pasir yang disebut, bahkan kemudian dikenal dengan nama Mekah. Pada saat Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meninggalkan istrinya Siti Hajar dengan seorang putranya yang dari lahir, dan ia disuruh menemui istrinya yang pertama, yakni Siti Sarah, yang berada di Yerusalem, kota tempat Masjidil Aqsa. Beliau meninggalkan beberapa potong roti dan sebuah guci berisi air untuk Siti Hajar dan Ismail. Pada waktu Siti Hajar kehabisan makanan dan air, ia melihat di sebelah timur ada air yang ternyata adalah Fata Morgana, yaitu di Bukit Sofa. Di situ Ismail ditinggalkan dan Siti Hajar naik ke Bukit Marwah serta kembali ke Sofa sampai berulang 7 kali, tapi tidak juga mendapatkan air sampai ia kembali ke Bukit Marwah yang terakhir. Ia merasa khawatir dengan anaknya, barangkali Ismail kehausan. Dilihat kaki Ismail bergerak-gerak di atas tanah, dan tiba-tiba keluar air dari dalam tanah. Siti Hajar berlari ke bawah sambil berteriak kegirangan, "Zami, Zami!" Itulah kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Disitulah Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir yang kering kerontang yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dan di tempat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebagai tempat ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengejarkan haji. Niscaya akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung berapi yang menyebabkan ada sumber kehidupan, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah sumur Zam-Zam." Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang berada di Yerusalem sampai Nabi Ibrahim menjelang remaja. Kemudian di Yerusalem ternyata Siti Sarah hamil yang melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Mekah untuk menengok istri dan anaknya yang pertama, yaitu Nabi Ismail yang rupanya sudah mulai besar. Dalam suatu riwayat, kira-kira berusia 6-7 tahun. Sejak lahir sampai besar, itu Nabi Ismail menjadi kesayangan. Tiba-tiba Allah memberi ujian kepadanya.
sebagaimana firman Allah dalam surat As-Safaat ayat 102. Maka tatkala sampai pada usia sanggup atau cukup bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kejarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Asbabun nuzul atau latar belakang sejarahnya, ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan sampai di Mina, beliau menginap. Beliau mimpi yang sama. Demikian juga ketika di Arafah, malamnya di Mina, masih bermimpi yang sama juga. Betapa ujian berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih putra kesayangannya. Itulah yang dijelaskan dalam surat As-Safaat ayat 102. Setelah terjadi dialog dengan putranya, Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail, kira-kira antara ratusan meter dari tempat tinggalnya di Mina. Baru lebih kurang 70-80 meter berjalan, setan menggoda istrinya Siti Hajar. "Ya Hajar, apakah benar suamimu yang membawa parang akan menyembelih anakmu Ismail yang sedang tumbuh dan menggemaskan itu?" Akhirnya Siti Hajar sambil berteriak-teriak, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, mau dikemanakan anakku?" Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itulah di mana pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, bagi jemaah haji disuruh melempar batu dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hal tersebut mengandung arti bahwa kita melempar setan atau sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Akhirnya tibalah mereka di Jabal Kurban, kira-kira 200 meter dari tempat tinggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Safaat ayat 103-107. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan yang ketiga, pada zaman Nabi Muhammad SAW, masalah kurban diceritakan kembali, yaitu di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Berbicara tentang kenikmatan, Allah mengingatkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah dapat kamu menghitungnya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-34. Oleh karena itu, berkaitan dengan ibadah kurban yang sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Salat merupakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara sesama manusia secara horizontal diwujudkan bahwa setelah sholat Idul Adha, yaitu dengan berkurban memotong hewan ternak berupa kambing atau sapi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Kita biasanya serius ketika beribadah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang-kadang ibadah sesama manusia seringkali kurang serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7. Tahukah kamu orang yang mendutaskan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Kurban ini merupakan masalah ubudiyah yang bersifat sosial, yang berhubungan dengan sesama manusia dengan cara mengorbankan sebagian harta. Maka kurban secara lugatan bahasa dengan berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 27, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridho serta mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memotong hewan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memotong hewan kurban, unta, sapi, kerbau, dan kambing dengan tujuan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Waktu berkurban dimulai sejak tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Masa memotong kurban pada tanggal 10 disebut Yaumul Nahar, yaitu hari untuk menyembelih kurban. Sedangkan tanggal 11, 12, 13 dinamakan Yaumul Sarik.